kuantitasnya bagus, cuman kualitasnya masih dipermasalahkan. Ya. Apa yang terjadi? Ya sudah, pengunjungnya juga semakin lama semakin bosan. Oh, kualitas kontennya tidak menarik. Begitu juga dengan channel YouTube, ya. Hampir sama, teman-teman sekalian. Mas saya tuh upload tiap hari. Udah tiap hari loh Mas Didik, kuantitasnya udah keren tiap hari. Tapi ketika dicek kualitas videonya jelek, entah apa yang dibahas gak sesuai dengan apa yang relate dan lain sebagainya, maka dipermasalahkan untuk masalah konten tersebut. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan. Mas Didik, apa sih hubungan kualitas konten dengan SEO? Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu komentar di channel YouTube saya, yang selalu memberikan like. Mungkin ada banyak juga yang share, saya tidak tahu ya teman-teman sekalian. Karena di data analitik saya banyak sekali yang lumayan share tentang video-video saya. Dan juga bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube ini, silakan langsung aja klik tombol subscribe di channel YouTube Didik Arwansyah ini. Karena selain teman-teman sudah mendapatkan ilmu dari channel ini, saya juga akan berdoa, selalu berdoa kepada teman-teman yang subscribe di channel YouTube ini. Mudah-mudahan selalu dimudahkan urusannya, dimampukan, dan sudah mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa mendapatkan omset ratusan juta miliaran ya. Mudah-mudahan kepada teman-teman semua yang subscribe channel YouTube Didik Arwansyah ini. Oke, baik teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan menarik ya Mas Didik, hubungannya kualitas konten dengan SEO itu seperti apa sih ya? Kita akan berbicara tentang kualitas ya konten ya dengan SEO ya. Nah, hubungannya seperti apa nih Mas Didik? Apakah penting kualitas konten? Kami ini kan pemain SEO, bukan seorang blogger. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Mas, kami ini pemain SEO, bukan blogger. Kami juga nggak bisa-bisa banget nulis. Tapi Mas Didik selalu mengatakan SEO tidak terlepas dengan kualitas konten. SEO mau nggak mau kita harus menjadi seorang penulis. Ujung-ujungnya pasti ke sana kan begitu. Kalaupun emang kita tidak mampu menjadi seorang penulis, tidak bisa membuat sebuah konten yang berkualitas, teman-teman bisa menggunakan jasa penulis, ya, jasa tulisan, dan banyak banget di luar sana yang menggunakan jasa-jasa untuk konten yang lebih berkualitas. Oke, teman-teman ya, kita harus masuk dulu di mindset untuk bercerita tentang kualitas konten sebuah SEO itu hubungannya apa sih dengan SEO gitu kan. Mudah-mudahan nanti ya pulang dari sini teman-teman sudah menonton video ini, teman-teman bisa melakukan membuat konten yang lebih berkualitas lagi. Ya, kita harus tahu dulu mindsetnya teman-teman sekalian. Buat artikel yang menarik ya, buat artikel yang menarik akan membangun reputasi web semakin baik ya. Jadi kalau teman-teman sekalian pengen websitenya mendapatkan reputasi yang baik, baik itu di mata Google, baik itu di mata pembaca, mau nggak mau teman-teman harus membuat artikel yang menarik ya. Loh Mas, kaidah SEO nanti nggak sesuai. Ya boleh masukkan kaidah SEO, cuman ingat tetap enak dibaca. Tetap nanti ketika dibaca itu sesuatu yang emang ada ilmunya. Jadi tidak sembarangan teman-teman sekalian. Misalnya saya ya tanya misalnya ya, ketika itu saya nulis nih cara agar ya suara kita jadi merdu, agar kita bisa dapat mengaji dengan baik dan benar. Ya, itu artikelnya kalau misalnya nggak sesuai, malah kita disuruh ya untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmu gitu ya, malah disuruh minum air dicampur dengan bawang putih, bawang merah ya, diaduk kemudian jeruk nipis. Itu tidak ada ilmunya gitu loh. Sumbernya dari mana ya? Dan bahkan di dalam artikelnya penuh dengan kata kunci yang berulang-ulang, nggak enak dibaca teman-teman sekalian. Jadi sekarang misalnya teman-teman sekalian masuk ya, ada di sebuah website. Ketika itu kita baca artikelnya nggak menarik gitu kita bacanya. Sama lah kayak konten YouTube ya. Jadi ketika kita nonton sebuah YouTube ya, sebuah video di YouTube gitu kan. Ya, kita tonton ternyata tidak menarik. Apa sih ya pandangan kita tentang video tersebut? Nggak mau lah saya nanti nonton video ini lagi. Nggak jelas channelnya. Akhirnya dia tidak mau balik lagi untuk melihat channel tersebut. Sama, website juga sama teman-teman sekalian. Ya, ketika kita tulis gitu kan sebuah artikel, ternyata artikelnya tidak bagus. Karena saya selalu bilang, sebaik-baik artikel ya, apa sih sebaik-baik artikel tuh? Artikel yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung ya.
menyelesaikan permasalahan pengunjung gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya orang nyarik nih, ya dia nyarik lirik lagu, ya lirik lagu Khadijah istri Rasulullah. Nah, misalnya ini kan lagi ngetren nih, Khadijah istri Rasulullah. Nah, ketika dia cari ternyata nggak ada lirik lagunya, tidak menyelesaikan permasalahan pengunjung. Apa yang terjadi? Nggak benar nih websitenya, bohong ini websitenya. Walaupun halaman 1, reputasinya jadi turun. Bounce rate-nya jadi naik, kan begitu. Orang langsung keluar, dan itu terjadi di ribuan orang yang mencari. Apa yang terjadi? Google akan melihat, ini websitenya nggak menarik nih. Ini websitenya reputasinya jelek nih. Ya, banyak yang kecewa nih. Tapi kalau kita memberikan informasi yang baik, artikel yang betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan pengunjung, maka besok orang, wah ini artikelnya bagus nih. Wah ini websitenya website siapa sih? Kok keren ya artikelnya ya? Kok saya ketika nyari keluar lagi nih website tersebut nih. Besok mereka sudah tahu artikel kita, sudah tahu website kita, besok mungkin mereka tidak akan mencari lewat Google lagi, langsung gitu ya. Sebagaimana kalau kita misalnya pengen buka berita, mungkin detik.com langsung kita ketik tanpa harus kita mengetik di Google ya. Oke, yang kedua, teman-teman harus masuk ke konsisten ya, konsisten dalam posting artikel. Ya, saya selalu katakan reputasi terjadi adalah karena konsisten, karena komitmen. Begitu juga dengan sebuah artikel, begitu juga dengan sebuah konten artikel yang berkualitas, konten artikel yang baik itu adalah konsisten dalam posting artikel. Ya, ini ada sebuah web ya. Saya misalnya mengelola sebuah website perusahaan ya, corporate misalnya. Ya. Hari ini bikin konten ya, besok bikin konten, lusa bikin konten lagi. Artikel akhirnya terbangun reputasi, artikelnya pun bagus, ketika dibaca enak dan konsisten. Apa yang terjadi? Wah ini keren nih artikel nih, mantep nih. Ya, berbeda ketika kita melihat ada sebuah website hari ini posting, 2 bulan lagi posting, terus bertahun-tahun nggak pernah posting. Apa yang terjadi? Ini website berjamur nih, ini website berdebu nih, kan begitu. Sama konsepnya dengan channel YouTube teman-teman sekalian. Apa yang terjadi kalau channel YouTube kita hari ini posting, 2 bulan lagi posting ya, trafficnya turun drastis, jatuh. Apa yang terjadi kalau kita hari ini posting, kualitasnya bagus, menarik, besok lagi posting, kualitasnya bagus, menarik, besok lagi posting, konsisten, komitmen, membuat reputasi kita semakin bagus. Website juga sama. Ya, jadi polanya hampir sama teman-teman sekalian ya. Nah, yang ketiga adalah fokuslah. Nah, ini penting nih. Fokuslah pada kualitas. Ya, kualitas. Ya, konten ya. Saya ketika itu pernah ditanya, Mas Didik, bagaimana kalau kita misalnya kuantitas kita sudah bagus? Ya. Upload setiap hari bagus, keren, tapi jangan pernah dilupakan kualitas. Cek lagi, enak nggak dibaca ya? Bagus nggak ya artikelnya ya? Ya. Maka pastikan kualitas kita semakin menurun, walaupun kuantitasnya bagus, tetap aja mereka akan bosan gitu loh. Ya, kan banyak tuh website ya, udah dia tiap hari bikin konten, tapi ternyata artikelnya juga nggak enak dibaca, kuantitasnya bagus, cuman kualitasnya masih dipermasalahkan. Ya, apa yang terjadi? Ya sudah, pengunjungnya juga semakin lama semakin bosan. Oh, kualitas kontennya tidak menarik. Begitu juga dengan channel YouTube, ya, hampir sama teman-teman sekalian. Mas saya tuh upload tiap hari, udah tiap hari loh Mas Didik, kuantitasnya udah keren tiap hari. Tapi ketika dicek kualitas videonya jelek, entah apa yang dibahas gak sesuai dengan apa yang relate dan lain sebagainya, maka dipermasalahkan untuk masalah konten tersebut. Oke, kita akan bahas masalah kualitas ini teman-teman sekalian. Kalau teman-teman fokus dengan kualitas konten, apa yang terjadi? Ya, meningkatkan ya kredibilitas sebuah web ya. Ya, yakinlah kalau kualitas websitenya bagus, artikelnya bagus, kredibilitas sebuah website juga akan bagus. Audiens akan menikmati konten website Anda gitu loh. Nah, ini paling penting. Kalau sampai audiens dapat menikmati konten website kita, ya, maka sudah dipastikan mereka akan mau berkunjung lagi. Walaupun posisi kita mungkin posisinya di halaman 1 posisi 8, mereka akan lebih mengejar artikel kita dibandingkan yang lain kalau masalah kontennya bagus. Ya. Maka kalau orang sudah berebut untuk melihat artikel kita, otomatis nanti website akan lebih merekomendasikan ya website kita untuk berada di posisi yang lebih baik, mungkin di posisi pertama. Reputasinya bagus ya.
Nah, ini paling penting nih, ingat, pembaca Anda adalah manusia. Ya, pembaca kita di website itu adalah manusia, maka pastikan buatlah artikel yang manusia gitu ya. Jangan dikit-dikit kata kunci, Bu ya. Ini masalah kata kunci ini ya boleh teman-teman sekalian. Cuman ingat ya, kualitas konten yang membuat artikel kita semakin baik, pembaca kita akan semakin suka dengan artikel kita, dan ingat pembaca kita juga adalah manusia. Maka kalau website teman-teman sekalian fokus dengan kualitas konten, saya yakin secara SEO akan naik sendiri teman-teman sekalian, tanpa menggunakan backlink mungkin. Ya, mungkin kita tanpa kita suruh orang lain akan membacklink website kita. Ya, sebagaimana Uber Suggest memberikan manfaat yang baik, ya, sebagaimana website memberikan manfaat yang baik, dia akan memberikan, ya, orang lain mungkin akan berebut untuk memberikan backlink padanya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Maka kualitas konten sangat penting untuk sebuah website tersebut. Ya. Nah, kadang ada yang mengatakan seperti ini, Mas Didik, saya tuh pernah ya kualitas konten gak bagus, tapi halaman 1 buktinya. Ya, ingat, kalau nanti ada yang lebih bagus ya kita akan tergeser dengan sendiri teman-teman sekalian. Ya, orang akan sudah malas gitu untuk membaca artikel-artikel yang tidak memberikan kualitas yang bagus. Oke, begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bagi teman-teman yang mau komentar silakan langsung aja memberikan pertanyaan di kolom komentar saya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.